Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Melina Cahyani dari kelas 11 MIPA 2 SMA Negeri 1 Candiroto. Pada hari ini saya membawa sebuah sejarah singkat dari Perang Padri guna untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah. Oke, mari kita mulai. Perang Padri berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang pada awalnya akibat pertentangan dalam masalah adat sebelum berubah menjadi peperangan perlawanan menjajah. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak yang di Pertuan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah beserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815. Kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tengah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau kecuali sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803. Hingga tahun 1833, perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama orang Minang dan suku Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpinan oleh yang di Pertuan Pagaruyung waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan sehingga sejak tahun 1833, kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya oleh Belanda, Perang Padri termasuk peperangan dengan rentang waktu yang cukup panjang, menguras harta dan mengorbankan jiwa raga. Perang ini selain meruntuhkan kekuasaan kerajaan Pagaruyung, juga berdampak merosotnya perekonomian masyarakat di sekitarnya dan memunculkan perpindahan masyarakat dari kawasan konflik. Nah, cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih.